Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8? Salam sehat, tetap semangat walaupun kita masih jaga jarak. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kita pagi hari ini adalah berkaitan dengan macam-macam sujud. Jadi yang kita kenal biasanya sujud itu ketika dalam sholat, tapi ternyata ada macam-macamnya. Yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, coba kalian lihat di buku, ada yang disebut dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sujud tilawah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sujud syukur. Nah, tiga macam sujud ini adalah bisa dalam keadaan sholat, ada yang di luar sholat, ada yang bisa ketika sholat, ada yang bisa ketika di luar sholat. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita bahas yang pertama adalah tentang sujud sahwi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah kalau kita pernah melakukan sholat berjamaah, kemudian imam melakukan kesalahan, di akhir dia menambah sujudnya 2 kali, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi secara bahasa, sujud sahwi itu berarti sujud yang dilakukan karena lupa atau karena lalai, ya. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan seseorang karena meninggalkan misalnya sunnah abad, atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Nah, itu dilakukan sujud sahwi. Atau karena misalnya ragu bilangan rakaat sholat. Nah, waktu pelaksanaan sujud sahwi, anak-anakku sekalian, itu dilakukan setelah kita at-tahiyat terakhir, sebelum salam dilakukan 2 kali sujud, ya. 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah, ketika sujud bacaannya apa? Ketika kita sujud bacaannya subhana malayanamu walayasu. Saya ulangi lagi, subhana malayanamu walayasu. Sekali lagi, subhana malayanamu walayahyu wala yashu. Nah, itu bacaannya 3 kali dibaca ketika sujud. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, gitu. Nah, hukumnya sujud sahwi bagaimana? Hukumnya sujud sahwi adalah sunnah, sehingga ya kita tidak batal sholat kita manakala kita tidak meninggalkan. Namun bila mana imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, itu ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kapan sujud sahwi dilakukan? Sudah dibahas tadi, setelah at-tahiyat sebelum salam, 2 kali sujud. Atau dalam keadaan tertentu setelah salam tidak mengapa. Nah, sujud sahwi ini ada hikmahnya. Pertama, menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Lihat di dalam buku. Ya, kedua, menumbuhkan kita rendah diri di hadapan Allah. Ya, ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahannya manusia. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa sesungguhnya manusia itu apa? Tempat khilaf, tempat salah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat khilaf dan salah, makanya nggak boleh sombong. Yang kedua, ada sujud tilawah. Kemarin ada yang WA ke saya, beberapa anak, apa sih Pak sujud tilawah? Nah, kita akan bahas di sini. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan. Jadi secara bahasa dulu. Secara bahasa tilawah itu bacaan. Nah, sujud tilawah itu adalah
sujud yang dilakukan ketika kita membaca, atau mendengar ayat-ayat sajdah. Jadi sujud yang dilakukan oleh kita ketika kita membaca atau mendengar dari orang lain ayat-ayat sajdah, maka kita melakukan sujud tilawah. Nah, tilawah itu bacaan. Artinya ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang ada ayat-ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud. Hukumnya juga sunnah. An Ibni Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajida ahaduna maudi jabhatihi. Dari Ibnu Umar, dia berkata ketika Nabi membacakan surat yang mengandung ayat-ayat sajdah di hadapan kami, beliau langsung sujud, maka sahabat pun ngikut sujud sampai nggak kebagian tempat. Nah itu. Nah, sujud tilawah itu seperti itu. Jadi ada ayat-ayat sajdah. Mana yang dimaksud dengan ayat-ayat sajdah? Tidak semua ayat Quran ayat sajdah. Nah, nanti di depan itu ada 15 tempat ayat-ayat sajdah. Kalaupun tidak hafal, biasanya di dalam Al-Quran ada cirinya, ya, ada tandanya. Ya, tandanya seperti di gambar-gambar ini. Di dalam Quran ada tandanya, di situ disunahkan untuk sujud, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan sujud syukur. Kita singkat saja. Sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan oleh kita ketika kita memperoleh nikmat dari Allah atau kita terhindar dari musibah, bencana, dan bahaya. Maka ketika kita dapat nikmat, terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya dan bencana, kita dianjurkan atau disunahkan untuk sujud syukur. Sujud yang dilakukan itu namanya sujud syukur, ya. Nah, sujud syukur ini hukumnya sekali lagi sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah an Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ata amrun yasuruhu aw busira bihi kharra sajidan syukra lillah. Artinya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari Abu Bakar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi, kemudian mendapatkan kabar gembira, segeralah tunduk Rasulullah bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abi Bakar. Rasulullah kalau dapat nikmat selalu sujud. Kalau kita dapat nikmat kadang-kadang kita suka sembunyikan dan kita tidak mengaku itu sebagai nikmat Allah. Nah itu ya, itulah yang pantasnya kita mencontoh Rasulullah. Syarat sujud syukur, ya, suci dari hadas, ya, hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Rukun sujud, niat, takbiratul ihram, sujud, kemudian salam. Nah, sebab-sebabnya apa? Pertama, karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena kita misalnya mendapatkan berita gembira yang menyenangkan hati kita, kita sujud syukur. Ketiga, misalnya karena kita terhindar dari bahaya, musibah dan bencana, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sujud syukur. Nah, itu sebab-sebab yang menyebabkan diri kita sujud syukur. Nah, oleh karena itu kepada kita senantiasa membiasakan ini. Bagaimana bacaannya ketika sujud syukur? Lihat halaman 12. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Nah, saya harapkan anak-anak bacaannya ini dihafalkan, ya. Bacaan sujud syukur, bacaan sujud tilawah, bacaan sujud sujud satu lagi? Ayo coba, yaitu sujud sahwi. Nah, ini dihafalkan karena ini menjadi ilmu yang sampai kita nanti besar, tua, kita akan selalu melakukan itu. Ya, itulah materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Salam sehat dan senantiasa semangat untuk menghadapi
pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.